Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Wabil khusus kepada seluruh manajemen keputrian yang sudah menjadikan komunitas ini begitu kondusif ya, dalam suasana yang begitu sangat indah, di mana yang laki-laki meraih keutamaan di Sayyidul Ayyam dengan melakukan ibadah sholat Jumu'ah, dan kita yang perempuan dengan memanfaatkan waktu di Sayyidul Ayyam ini dengan talabul ilmi. Insyaallah mudah-mudahan segenap jerih payah yang memfasilitasi acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Wabil khusus ini akhwati fillah yang hadir pada siang hari ini mungkin agak ngantuk-ngantuk dikit ya. Tapi insya Allah nggak apa-apa, nggak sampai tidur ya. Karena saya yakin yang ngantuk itu tidak akan tidur ya. Karena sebetulnya dia cuma hanya merem aja. Kalau tidur itu ya di tempat tidur gitu ya. Dan kemudian kita bersalawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan syariatnya salah satunya adalah kewajiban berpuasa bisa kita laksanakan dengan baik sesuai dengan tuntunan Rasul. Di dalam perintah Al-Quran berpuasa, surah Al-Baqarah 183, namun rincian puasa yang detil diajarkan oleh Rasul. Makanya keterikatannya sangat kuat. Ya baik, akhwati fillah yang dirahmati Allah, ini tema tentang meraih cinta ya di bulan Ramadan. Jadi yang dimaksud di sini adalah mahabbatullah, ya cinta Allah. Jadi orang kalau udah lulus cinta sama Allah tuh pasti mencintai manusia itu lebih mudah. Ya, karena yang menciptakan cinta itu adalah Allah. Ya, manajemennya kita di bawah bimbingan Allah. Makanya seseorang yang mampu membangun relasi baik hubungannya dengan Allah, dia akan mampu membangun relasi hubungan yang baik dengan semua makhluk, bukan hanya manusia. Saya kadang berpikir itu bagaimana rumah-rumah makanan hewan itu banyak banget. Ditambah dengan dokter hewan juga ada. Itu kenapa? Karena Allah hadirkan dalam jiwa kita sebagai manusia cinta kepada hewan. Rela gitu, uang kerja boleh capek-capek kerja gitu buat beli makanan si embab itu ya, kucing di rumah itu. Saya lihat itu, Masya Allah. Ini kenapa kan Allah tanamkan kecintaan. Jadi manusia yang memiliki cinta itu rela melakukan apa saja demi yang dicintainya. Itu kan kamus cinta ya. Kita udah paham semua kalau cinta tuh kayak gitu. Tapi jangan sampai cinta buta. Cinta kalau udah buta tuh bahaya ya. Apalagi bucin. Nah itu lebih bahaya lagi ya. Jadi jangan jadi budak cinta. Karena cinta itu tidak ada perbudakan dalam cinta. Dalam cinta itu kita semua jadi putri, jadi primadona gitu ya. Jadi cinta yang benar. Baik, kita lanjut. Jadi Ramadan adalah salah satu bagaimana kita meraih cinta Allah, mahabbatullah. Itu makanya Allah panggil juga dengan cinta di dalam surah Al-Baqarah 183 itu. Dengan panggilan harfun nida, iya. Ya, wahai hambaku yang beriman. Jadi kalau kita dipanggil nih sama orang, manggilnya enak banget gitu ya. Walaupun nggak kenal, kan baper kita. Ya kan? Karena hati ini lembut. Makanya Allah tuh selalu manggil kita. Jangankan kita yang beriman. Orang-orang kafir pun dipanggil dengan panggilan yang lembut. Kul ya ayyuhal kafirun. Ya. Jadi setiap panggilan ini perhatikan.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita ini yang mengaku diri sebagai beriman, banyak tugas-tugas kita ini. Mana? Salah satu panggilan yang spesifik adalah yang datang setiap tahun singgah pada kita, yang mungkin belum tentu kitanya bisa ketemu, tapi dia selalu datang. Ini cinta ada dua kemungkinan. Yang pertama, yang dicintai datang, tapi yang dicari nggak ada. Ya, kita mencarinya tapi tak sampai. Inilah dilemanya. Tapi ketika dia hadir, kemudian kita ada, gayung bersambut. Allah panggil kita atas nama orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah kutiba alaikumusiyam, puasa. Dan puasa itu bukan hanya dilakukan oleh orang beriman yang notabene beragama Islam. Banyak agama-agama lain juga berpuasa. Karena puasa itu nikmat. Energi di dalam kita melaksanakan ibadah puasa itu adalah energi yang Rabbani. Maksudnya apa? Kalau kita puasa, itu kita dididik ya masukin energi Rabbani. Kenapa? Karena Allah itu kan nggak pernah makan. Betul? Iya. Jadi manakala kita puasa, kita merasakan bahwa ada zat ya yang maha kuasa, yang tidak bersandar pada nutrisi apapun. Jadi kita diajarkan. Jadi itu makanya puasa membuat jiwa seseorang itu lebih dekat pada Tuhannya. Kita ini kan hidup dalam dua dimensi ya. Dua dimensi mana? Ada jasad, ada ruh gitu. Ini diulang-ulang. Kalau hanya jasad tanpa ruh namanya mayat. Betul? Kalau hanya ruh tanpa jasad namanya hantu. Nah, itu namanya sudah di alam ruh. Jadi kalau manusia udah nggak ada ruhnya, makanya dia dikubur. Ya, karena apa? Yang menggerakkan jasad ini adalah ruh. Maka koneksinya antara ruh dan jasad itu harus baik. Jadi kenapa ruh nggak nyaman ada di jasad? Kenapa? Karena jasadnya nggak sehat. Makanya kalau ada sakit cepat berobat supaya ruhnya nyaman. Sakit, ada kesalahan, ada sesuatu yang nggak nyaman di dalam tubuh kita. Ruh jadi nggak nyaman berada. Akhirnya dia tinggalkan. Makanya akhirnya karena sakit meninggal. Ya, jadi koneksinya itu sangat. Allah Subhanahu wa taala menamakan an-nafas, jiwa itu terdiri dari jasad dan ruh. Ini kita ini adalah an-nafas, jiwa-jiwa yang duduk sini. Memang nggak bergerak ya, tapi nggak bergerak sangat dahsyat. Kalau nggak kedip aja kita juga heran, kok nggak kedip-kedip dari tadi? Ada gerakan yang lembut, itu tanda diamnya tetap ada ruhnya. Bukan diamnya karena ruhnya sudah meninggalkannya. Nah, dimensi jasad kebutuhannya adalah kebutuhan makan yang bergizi. Itu makanya ketika makan bukan hanya yang thayyib, tapi nomor satunya yang halal. Kenapa? Karena manakala kita makan, sebetulnya kita bukan hanya memenuhi kebutuhan makan fisik, tapi juga ruh. Kalau hanya kepada urusan yang thayyib, baik, it's okay. Ayam itu enak. Maka selama nggak komplain tubuh ini kita makan. Tapi apakah secara lizati ayam ini halal, diperoleh dari uang yang halal membelinya? Ini kaitannya dengan ruh. Dengan ruh. Kenapa kalau haid itu mesti mandi kalau udah selesai? Nggak mandi juga nggak ada yang tahu. Maksudnya bukan mandi biasa, mandi haid. Kenapa mesti mandi haid? Nggak mandi juga nggak tahu, nggak ada yang ngawasin. Pokoknya kita udah mandi, mau ke kantor. Kan mandi itu ada dua, ada wajib mandi, ada mandi wajib. Nah kalau pulang kerja wajib mandi, kalau nggak bau asem. Kenapa mesti mandi? Kenapa mesti wajib mandi? Mandi wajib ya, mandi wajib, mandi pasca haid. Yang berbeda caranya, berbeda cara mengalirkan airnya, berbeda air mengalirnya. Ya mesti disour airnya, jangan air yang mustakmal, udah tersentuh. Sekarang sih mudah ada shower ya. Nah, harus dialirkan ke semua itu seluruh tubuh ya dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena sebetulnya kita sedang memandikan ruh. Kalau jasad mah udah bersih. Kan udah ya, udah disabunin, tapi ruhnya
untuk kesucian kita melaksanakan ibadah pada Allah. Kan pada saat sholat kita itu mi'raj, naik berhubungan dengan Sang Khalik. Jadi batasnya adalah udah suci pasca haid. Makanya penting bagi kita ini untuk mengetahui apakah darah itu masih ada atau tidak. Terlebih lagi di bulan Ramadan. Kalau sudah mandi, sudah finish, wajib sholat. Wajib puasa. Ini hukumnya ya. Nah, itu kenapa? Itu artinya pada setiap perilaku ibadah kita, ruh pun harus disucikan. Mohon maaf, yang belum nikah, sekarang bab berikutnya. Kalau kita berhubungan dengan suami istri, nggak mandi pun mertua nggak tahu. Oh, nggak ngintip dia. Oh, nggak tahu. Yang tahu cuma suami dan kita. Suami nggak mandi junub pun nggak tahu. Kita nggak mandi junub pun nggak tahu. Tapi selama belum mandi junub, subuh nggak diterima. Selama kita belum mandi junub, kita terus bawa-bawa hadas namanya. Hadas besar lagi. Padahal udah mandi, tapi tidak niat mandi junub, itu belum termasuk orang yang suci. Dan ketika sholat, belum diterima sholatnya. Kenapa? Karena manakala, mohon maaf sekali lagi ya, mohon maaf, ketika kita berhubungan suami istri, itulah ada sebuah kenikmatan anugerah Allah, penyatuan dua ruh yang bisa merasakan. Maka nikmat itu dirasakan dalam diri, disyukuri, harus disucikan kembali. Kenapa? Karena disitulah kita bisa membedakan bagaimana relasi syahwat hewani dengan syahwat insani. Ya, jadi bedanya di situ. Maka ini dua mandi ini yang mesti kita kenali. Pun untuk Ramadan. Jika ingin memperoleh keutamaan Ramadan, memang Ramadan tidak boleh hubungan suami istri. Siapa bilang? Mana tahan laki-laki sampai 1 bulan. 1 minggu aja dia kekoseran. Nah, kan kayak gitu. 1 bulan diberi rukhsah oleh Allah. Ya nggak boleh siang, malam boleh. Batasan malam di mana? Boleh sampai imsak seperti batalnya masak. Batalnya makan. Sampai imsak, walaupun belum mandi nanti udah keburu imsak, nggak apa-apa mandinya nanti sekalian subuh. Tapi utamanya, afdolnya adalah sebelum masuk waktu imsak sudah mandi. Atau minimal sebelum azan sudah mandi. Sebelum azan sudah suci. Nih tugas istri muda, bukan istri muda, istri yang masih muda. Kok istri muda? Iya, kalau Bunda Mate udah usia 50. Hari ini 53 nih, hari ini 53. Terima kasih, amin amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini 53, tidak muda lagi. Ya. Ya, jadi perserikatannya dengan suami itu agak kurang. Tapi kalau yang masih muda, itu tentu kan jam tayangnya masih sangat tinggi. Percaya deh, jangan pernah menolak, nanti ada masanya berhenti. Nyesel pokoknya deh. Karena itu akan ada masanya, di mana frekuensinya akan turun. Ya, jadi ketika diminta ataupun tak diminta itu udah dikasih sama Allah. Maka Ramadan kita diajarkan bagaimana ada temponya. Ya, jiwa ini dididik loh. Ini dengan yang halal loh. Diajarkan mengekang. Bagaimana dengan yang haram? Kalau dengan yang halal aja di manage dengan baik, tentu dengan yang haram lebih tinggi lagi bagaimana pengawasannya. Maka puasa Ramadan ini mengangkat nilai-nilai nafsu syahwiyah yang ada dalam jiwa kita, diangkat menjadi nafsu lawamah menuju kepada nilai-nilai rabbani. Dalam jiwa kita ini kan ada 3 nafsu. Nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsul mutmainnah. Ada satu lagi juga nafsu syahwiyah. Mana nafsu ammarah? Nafsu ammarah itulah jiwa yang rentan ya, emosional. Jadi emosi itu bukan marah doang sih ya. Nangis berlebihan itu emosional. Baperan itu emosional. Itu emosi. Emosi itu kayak gitu. Tapi ketika sudah di-manage melalui ibadah puasa Ramadan, jiwa kita ini menjadi jiwa yang tangguh. Apalagi perempuan nih, kalau ibunya baper, ya dah generasinya lemot. Kalau istilah sekarang tuh generasi strawberry. Iya kan? Iya, generasi Z itu generasi strawberry. Casingnya doang bagus, kepencet dikit hancur dia. Ya, maka itu kemarin saya ngebahas generasi strawberry di sekolah SMA boarding school Alexandria Bekasi. Nah, ini
Jadi bagaimana generasi stroberi ini? Ya siapa dulu ibunya, jangan lihat dulu cetakannya.